Hai semuanya, Assalamualaikum. Segmen berkisah hari ini akan mengambil salah satu dongeng seru loh. Dongeng ini berasal dari buku Dongeng Dunia terbitan kelompok Gramedia. Pada Dongeng Dunia kali ini, Ibu akan menceritakan kisah pohon baobab. Kisah ini berasal dari Afrika. Kita simak yuk. Pohon baobab. Pada zaman dahulu, para dewa menciptakan dunia. Mereka menciptakan daratan dan lautan. Mereka menciptakan hewan dan tumbuhan. Suatu hari, mereka bahkan membuat pohon yang bisa berbicara. Awalnya mereka senang dengan pohon itu. Mereka menyiraminya dengan rintik hujan. Mereka mengirimkan matahari untuk menghangatkan daun-daunnya. Mereka menamainya pohon baobab. Pohon baobab itu berbicara terus-menerus. Tetapi dia tidak berbicara tentang hujan yang lembut dan matahari yang bersinar. Sebaliknya, pohon baobab ini menggerutu dan mengeluh sepanjang hari, juga di malam hari. Aku tidak suka tanah ini. Ketika cuaca panas, pohon baobab mengeluh. Terlalu panas. Ketika para dewa mengirimkan angin yang sejuk, dia juga mengeluh. Aku kedinginan. Pohon baobab selalu mengeluhkan apa saja. Aku haus. Dia membuat para dewa tidak bisa bekerja dalam damai. Ketika para dewa membuat hutan yang penuh dengan pepohonan lebat dan tinggi, pohon baobab mengeluh panjang lebar. Mengapa aku tidak bisa bertambah tinggi? Tidak adil, rengeknya. Aku mau lebih tinggi lagi. Jadikan aku lebih tinggi. Mendengar pohon baobab terus mengeluh dan menggerutu, para dewa pun putus asa. Namun, para dewa terus melanjutkan pekerjaan mereka. Selanjutnya, mereka membuat segala macam pohon yang cantik. Sebagian berbunga merah muda yang lembut, dan yang lain berbunga merah. Pohon baobab tidak menyukai semua pohon itu. Mengapa kalian menciptakanku sangat polos dan hijau? Teriaknya kepada para dewa. Kini para dewa itu murka. Seharusnya kita tidak pernah membuat pohon itu, gumam mereka. Mereka pun turun untuk menjumpai pohon baobab. Berhentilah mengeluh, kata mereka memperingatkan. Mengapa kalian tidak bisa memerintahku? Para dewa menghela napas dan kembali bekerja. Mereka membuat pohon-pohon buah luar biasa yang menghasilkan buah segar dan ranum. Aku mau buah, ujar pohon baobab dengan gerak. Apakah kalian bisa mendengarku? Aku menuntut agar diberi buah. Berhenti, seru para dewa. Kami tidak tahan lagi. Berhentilah bicara. Kami akan membuatmu berhenti bicara. Mereka menarik pohon baobab dan membalikannya. Kemudian mereka membuat lubang dan mendorongnya masuk ke dalam tanah dengan bagian kepala terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pohon baobab benar-benar terdiam. Akhirnya kita bisa merasakan kedamaian. Mulut pohon baobab penuh dengan tanah, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tidak ada seorang pun yang mendengar pohon baobab mengucapkan sepatah kata lagi. Ini mungkin hal yang baik bagi semua orang. Tamat. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan kisah pohon baobab. Kisah yang berasal dari Afrika ini memiliki berbagai versi.
Salah satunya adalah yang tadi kita dengarkan. Jika kalian mencari tahu tentang pohon baobab, kalian akan mendapati berbagai informasi menarik loh. Pohon baobab umumnya memiliki keliling 47 meter dengan diameter diperkirakan sekitar 15,9 meter. Hebat ya? Hebatnya lagi, baobab juga terkenal sebagai pohon yang hidup ribuan tahun. Penduduk Afrika bahkan sangat menghormati baobab karena telah memberi kehidupan pada mereka. Selain menjadi sumber penghasil kayu, batang baobab sering dilubangi oleh penduduk untuk digunakan sebagai tempat tinggal, tempat penyimpanan biji-bijian, atau waduk air. Lubang pada batang baobab juga sering dimanfaatkan sebagai situs pemakaman loh. Beberapa produk paling penting yang berasal dari kulit pohon baobab yang mengandung serat digunakan untuk membuat jaring ikan, tali, karung, dan pakaian. Kulit pohon itu juga bisa ditumbuk menjadi bubuk untuk penyedap makanan loh. Secara tradisional, daun baobab bahkan kerap digunakan untuk ragi dan sayuran. Buah-buahan dan biji dari baobab juga dikonsumsi oleh penduduk setempat dan hewan-hewan ternak. Daging buah baobab ketika dikeringkan dan dicampur dengan air juga bisa dibuat minuman yang rasanya mirip dengan limun. Menakjubkan ya? Karena kita sudah mendengar sebuah kisah mengenai pohon baobab ini, Ibu harap anak-anak mencari informasi lebih banyak lagi ya. Seperti halnya Gunung Tangkuban Parahu yang menempati posisi penting di kehidupan masyarakat Jawa Barat, pohon baobab juga menempati tempat spesial di hati rakyat Afrika, sehingga banyak kisah dongeng yang menyertainya. Sekian segmen berkisah kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!